Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 bersama saya Kak Dwiana Astutika. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, bahasa Indonesia 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. IPA 3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Saat kamu bermain, kamu memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari seperti berikut. Kepala tegak, bahu santai tidak diangkat, badan tegap tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi, telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Ujung kaki menghadap ke depan, lengan di samping. Badan membentuk sudut 90 derajat, tangan agak menggenggam. Pada video sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan bahwa tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara generatif, tetapi juga bisa dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang yang disebut dengan tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Demikianlah perkembangbiakan vegetatif. Sekarang ada tugas buat kalian. Perhatikan lingkungan rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Yang kedua, tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Setelah mengikuti pembelajaran tadi, Maha Besar Allah yang telah menciptakan tumbuhan yang begitu indahnya memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang Bu Guru mau membacakan sebuah teks. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah,
dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, kakao, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Teks ini diambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 karya Nuni Tara Salvia. Isilah diagram tersebut berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Dari pembelajaran video kali ini dapat diambil hikmahnya bahwa kita harus selalu bersyukur atas segala rahmat Allah, atas segala jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Sekian pemaparan dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.